Makanya kalau baca sejarah Nabi, kalau kita dapati Bai'atul Aqobah, itu dia sumpah setia, janji setia ikut Nabi Muhammad SAW. Berhubung tehnya sudah keluar, saya minum dulu. Soalnya kalau teh udah keluar, udah nggak fokus ke sini. Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Maktum, dan juga dua sahabat ini juga untuk mendakwai Islam, ngajak dan berkembang pesat. Bahkan kepala sukunya Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam, kepala suku ini masuk Islam juga. Akhirnya dalam 1 tahun Islam sudah mayoritas di Madinah, kuat. Nah, disinilah misinya Rasulullah SAW, memperkuat Islam di luar kota Mekah. Ini terdengar oleh orang-orang kafir Mekah, mereka marah besar mereka, tambah benci kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad SAW merasakan sahabatnya makin diganggu. Nabi Muhammad perintahkan sahabat-sahabatnya semuanya untuk hijrah, karena sudah ada tempat yang aman buat ibadah, yaitu Yasrib. Keluar mereka semua, sahabat-sahabat itu sembunyi-sembunyi. Yang ketahuan, kalau dia orang kuat, boleh keluar dari Mekah, tapi nggak boleh bawa harta, nggak boleh bawa hartanya. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang keluar dari Mekah untuk menuju ke Madinah itu, mereka nggak bawa harta, ditinggal rumahnya. Yang keluarganya masih kafir ditinggal. Kemudian bisnisnya yang ada di Mekah ditinggal. Semuanya itu untuk Allah, untuk agama Islam. Makanya ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang yang berhijrah, mereka meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya, fakir mereka, sampai hartanya ditinggalin, rumahnya ditinggalin, bahkan rumah tempat tinggal, rumah tempat kelahirannya, duitnya, tempat bisnisnya ditinggalin semuanya. Kenapa? Yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana, ingin mendapatkan anugerah Allah, ingin mendapatkan ridhonya Allah dengan cara ibadah dengan tenang. Dan ini perintah Nabi Muhammad SAW. Wa yansuruna Allah wa rasulah, dan juga untuk menyusun kekuatan nanti di Madinah untuk membela Allah dan membela Rasulullah SAW. Ulaika musadiqun, mereka yang berhijrah adalah orang-orang yang benar-benar berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Yang belum hijrah itu 3 kelompok. Yang belum hijrah 3 kelompok. Pertama, keluarganya Rasulullah belum hijrah. Yang kedua, keluarganya Sayyidina Abu Bakar belum hijrah. Bahkan keluarga Nabi dan keluarganya Sayyidina Abu Bakar itu hijrahnya setelah Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar berdua hijrah. Dan kelompok ketiga, orang-orang yang sahabat-sahabat menjadi budaknya orang-orang kafir, yang mereka ditahan, di penjara gitu, ditahan, disiksa. Akhirnya mereka orang-orang kafir bertambah marah. Banyak sahabat-sahabat pengikut Nabi Muhammad itu yang hijrah ke Yasrib. Akhirnya mereka rapat. Orang-orang kafir rapat. Ada jamaah perlu tahu, di Mekah itu ada tempat apa namanya? Tempat rapat itu namanya, ya, pendopo, tempat rapat khusus, gedung rapat gitu. Namanya Darun Nadwah. Oh, sekarang sudah jadi area di dalam Masjidil Haram. Namanya Darun Nadwah, tempat rapat orang-orang Mekah.
Di Darun Nadwa ini mereka rapat. Mereka rapat, bagaimana ini? Muhammad udah berkembang ini. Kita harus ada solusi menyelesaikan masalah ini. Ada yang usul, Muhammad kita usir aja udah. Karena Nabi Muhammad masih di Mekah, belum hijrah. Muhammad kita usir aja. Ada yang protes, kalau Muhammad kita usir, nanti orang-orang bakal ikut Muhammad, tetap bakal keluar dari Mekah ngikutin dia. Ente kan tahu Muhammad bagaimana, ucapannya menarik orang, akhlaknya menarik orang, banyak yang ikut nanti. Sepi ntar ini Mekah. Keluarga kita juga ikut dia nanti. Ada yang mengusulkan lagi apa? Muhammad kita penjara aja sampai mati, umur hidup, tahan. Ada yang protes, kalau Muhammad ente penjara, nanti mereka orang-orang Madinah bakal datang kemari nyari Muhammad ada di mana, Nabi kita ada di mana ini, perang besar nanti. Akhirnya ada yang mengatakan, bagaimana kalau kita bunuh aja? Bunuh ntar dulu, kenapa dari dulu nggak dibunuh? Karena apa? Mereka memikirkan fanatisme suku saat itu lebih besar. Fanatisme suku. Nabi Muhammad itu dari Bani Hashim. Ingat, suku Quraisy itu ada 12 suku. Nabi Muhammad Bani Hashim. Yang bela Bani Hashim itu, Muslim sama kafirnya belain Bani Hashim, belain Nabi Muhammad itu suku Bani Muthalib, Bani Hashim dan Bani Muthalib. Maka dua Bani ini dipuji Allah, dipuji Rasulullah SAW sampai dimasukkan menjadi Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad SAW. Kalau kita belajar fikih bab zakat, di antara orang-orang yang tidak boleh menerima zakat adalah keluarga Nabi, Bani Hashim dan Bani Muthalib, keturunan Hashim dan keturunan Muthalib sampai hari kiamat. Di antaranya sekarang Bani Hashim itu para habaib. Kalau kalian nggak percaya, berarti kalian sektenya Imad sekarang. Kalau kalian nggak percaya, menolak, berarti kalian masuk dalam sektenya Imad bin Sarman yang lagi heboh, nggak kurang kerjaan. Nah, ini Bani Hashim, Bani Muthalib. Kalau Rasulullah diapa-apain, maka dua suku ini akan membela, akan nuntut kisos. Kemudian mereka begini, orang-orang kafir mengatakan, kalau begitu kita keroyok aja. Kan 12 suku, dua suku yang membela, ada 10 suku. Kalau gitu, masing-masing dari suku yang 10 tadi, mutus satu orang, main keroyok aja. Makanya, Rasulullah rumahnya dikepung oleh perwakilan dari masing-masing suku anak muda. Sepakat? Rasulullah SAW, kita bunuh aja. Muhammad, kita bunuh aja, sepakat. Akhirnya berita ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW bahwasanya orang-orang kafir ingin membunuh kamu, diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Nabi Muhammad panggil Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu awalnya mau hijrah juga, ikut sahabat-sahabat yang lainnya, namun ditahan oleh Rasulullah SAW. Wahai sahabatku Abu Bakar, mudah-mudahan engkau nanti diperintahkan oleh Allah untuk menjadi temanku, untuk menemani aku keluar dari Mekah ini. Benar juga. Ketika perencanaan Nabi Muhammad untuk dibunuh sudah bulat, Rasulullah memanggil Sayyidina Abu Bakar, wahai Sayyidina Abu Bakar, saatnya ini sekarang, kamu temani saya keluar dari Mekah ini menuju ke Yathrib, yaitu Madinah. Nah, Sayyidina Abu Bakar senang, akhirnya dipersiapkan dua ontak, siapkan barang-barangnya semuanya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar sewa penunjuk jalan. Penunjuk jalan, jalannya itu jalan pinggir pantai yang nggak pernah dilalui oleh orang, yang ekstrim daerahnya. Saya aja pernah lihat di YouTube pakai helikopter tempat hijrahnya Nabi, jalur hijrahnya Rasulullah SAW.
Itu aja ya Allah, zaman sekarang aja masih ekstrim, jarang dilalui orang, apalagi zaman Rasulullah SAW. Itulah perjuangan Nabi. 1 pekan dari Mekah, berangkat malam Senin sampai hari Senin. Rasulullah SAW kemudian mempersiapkan Sayyidina Abu Bakar, sewa 2 orang, 1 penunjuk jalan, yaitu namanya Abdullah bin Uraikid, masih kafir, dan 1 orang lagi buat menghilangkan jejak, yaitu mengembalakan kambing, namanya Amir bin Fuhairah, mengembalakan kambing dari Mekah ke tempat persembunyian awal, yaitu di Goa Thur. Nabi di Goa Thur 3 hari. Sudah matang persiapannya, 4 orang ini yang jalan, Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Abdullah bin Uraikid, dan Amir bin Fuhairah. Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar janjian malam ini juga janjian di luar Mekah. Abdullah bin Uraikid janjiannya 3 malam, nanti ketemuan di Goa Thur. Ketemu di Goa Thur, lanjut perjalanan. Amir bin Fuhairah menghilangkan jejak. Malam tiba, Rasulullah SAW sedang ada di rumah persiapan, dan Rasulullah SAW menitipkan barang-barang titipan orang-orang kafir. Lihat jamaah sekalian, inilah akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kafir itu selalu menyakiti Nabi Muhammad, memusuhi Nabi Muhammad, bahkan terakhir mau membunuh Nabi Muhammad. Tapi orang-orang kafir percaya kalau nitipin barang, duit kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang mau membunuh itu barangnya ada dititipkan oleh Nabi Muhammad SAW. Malam itu Rasulullah nitip kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini barang-barang punya fulan, tolong dikembalikan. Mana ada musuh yang nitip duitnya kepada musuh, orang nitip duitnya kepada musuh. Ente mau nitip, ada orang ente benci, ente musuhi, duit ente titipin ke dia, oh apa enggak? Agak ada teman aja masih mikir-mikir, apalagi musuh, orang kita benci, kita titipin duitnya ke dia. Nggak ada kecuali Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu dicintai oleh kawan dan lawan. Lawan itu musuh, sebenarnya cinta pada Nabi Muhammad SAW. Tapi karena ada hasutnya, ya, dan lain sebagainya, nggak dapat hidayah pastinya, mereka nggak nerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau nitipin barang, kalau mereka pergi ke negeri Syam, ada barang berharga, ada duit, dititipin kepada Nabi Muhammad SAW. Malam itu Nabi titip kepada Sayyidina Ali untuk kembalikan. Kemudian malam itu dikepung. Anak-anak muda itu ngeliatin rumah Rasulullah SAW lewat celah pintunya, ya. Liatin, oh ada pergerakan nih, Muhammad masih di dalam ini, ya. Sudah selesai, Nabi Muhammad SAW nitip barang, nitip amanah. Nabi Muhammad SAW mulai keluar dengan membaca, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Keluar Nabi Muhammad, mereka tidur semua tuh, anak muda tuh tidur semuanya, tertidur. Sudah keluar. Ini cakep nih bacaan nih Pak Bu. Wajal Nabi baini aydihim. Jadi kalau ada yang nagih utang sama kita, ya baca itu tuh, ya, biar nggak ketahuan. Kemudian Rasulullah keluar, janjian sama Sayyidina Abu Bakar. Janjian sama Sayyidina Abu Bakar, kemudian ke Goa Thur. Jadi Goa Thur ini lawan arah ke Madinah. Kalau Madinah itu sono, Goa Thurnya di sini. Jadi biar nggak ketahuan, biar kan mereka kan ngejarnya ke sono. Nah, 3 malam nih, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, beliau sembunyi di Goa Thur. Jejaknya itu dihilangkan sama Amir bin Fuhairah, kambing-kambingnya. Dan setiap malam
anaknya Sayyidina Abu Bakar, namanya Abdullah bin Abu Bakar, itu ngasih info kalau sudah gelap Isya dia keluar ke Goa Sur, ngasih info ke ayahnya dan ke Rasulullah pergerakan orang Mekah bagaimana. Kemudian beliau balik lagi ke Mekah sebelum subuh. Dikiranya orang-orang Mekah Abdullah ini bermalam di Mekah, nggak kemana-mana. 3 hari begitu. 3 hari, kenapa dipilih 3 hari? Karena biar redam dulu pencarian Rasulullah SAW. Orang anak-anak muda ini begitu bangun, ternyata Rasulullah sudah nggak ada di rumahnya, langsung mereka rapat lagi, ngumumkan sayembara. Siapa yang menemukan Muhammad dan Abu Bakar, hidup atau mati, dapat hadiah. Sebar semuanya langsung nyari Nabi Muhammad SAW. Hampir dapat, hampir ketahuan ya persembunyian itu. Jadi sudah ada di mulut goa. Di Goa Sur itu lubang kemudian ke bawah. Ya cuma 3 orang, 2 orang dalam. Itu Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar ada di situ, orang-orang kafir di atasnya. Kalau orang kafir itu lihat kaki, lihat kakinya dia, lihat kakinya mereka, itu pasti lihat orang itu, lihat Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Tapi Allah turunkan pasukan Allah, laba-laba dan burung merpati di situ. Dan ini diceritakan dalam Al-Quran. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhraja alladzina kafaru thaniya itsnaini id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi yal ulya innallaha azizun hakim. Kalau kalian, kata Allah, nggak mau bantu dakwahnya Nabi Muhammad, nggak mau bantu agama Islam, nggak apa-apa. Karena apa? Allah pernah turun tangan langsung untuk membantu Nabi Muhammad SAW. Yaitu apa? Ketika Nabi Muhammad diusir oleh orang-orang Mekah, dikeluarkan oleh orang Mekah, yakni ketika Nabi Muhammad ada di Goa Sur berduaan dengan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, itu hampir ketahuan. Kalau ketahuan langsung mati semua, meninggal, dua-duanya dibunuh. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala langsung turun tangan, nggak ada bantuan dari yang lainnya. Fanzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ketenangan di hati Sayyidina Abu Bakar. Karena saat itu Sayyidina Abu Bakar takut, ya Rasulullah, ini kalau orang kafir ini melihat, kalau mereka melihat kakinya mereka pasti melihat kita, mati sudah kita. Akhirnya apa? Nabi mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Nabi ngomong seperti itu, jangan takut, maka Allah turunkan ketenangan dan Allah kirimkan pasukan itu binatang itu, yaitu laba-laba tadi. Nah, kemudian 3 malam di situ, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, Rasulullah SAW mulai keluar. Di situ ada Abdullah bin Uraikid sudah mulai siap dengan dua ontaknya. Berangkatlah menuju ke arah Yatsrib, jalan tikus. Kemudian di perjalanan itu ada beberapa kejadian, namun ini episode kedua aja dah. Karena sebagian jamaah sudah pada letih, sudah ada yang keluar juga, ya kan? Mungkin ada yang lemes belum sarapan juga. Insya Allah pada episode kedua ya, biar penasaran. Dan nanti kita akan tahu mana hijrahnya Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita sehat afiat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga kajian sirah nabawiyah ini menjadikan kita makin cinta kepada Rasulullah SAW, mengikuti jejak Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari fillah wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.